Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih jauh tentang orde reaksi. Materi yang akan kita bahas adalah tentang orde pertama, orde kedua, dan orde nol. Baik, materi pertama adalah tentang orde pertama. Untuk reaksi A menjadi B, laju integrasinya adalah laju sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1 sama dengan minus dA per dt. Atau bisa kita tuliskan sebagai minus dA per A sama dengan K kali dt. Jika diintegralkan persamaan ini dengan batasan waktunya dari T sama dengan 0 sebagai T0, kemudian sampai T. Sedangkan batasan konsentrasinya dari A0 yaitu pada saat T0 sampai A pada saat T berikutnya. Dari hasil integrasi, kita peroleh ln A0 per A sama dengan KT atau log A0 per A sama dengan K per 2,303 T. Jika kita menggunakan natural logaritma, maka ln A0 sama dengan ln A0 minus ln A sama dengan KT. Dan jika kita tata ulang, kita bisa peroleh ln A sama dengan ln A0 min KT. Dari persamaan ini kita juga bisa tuliskan sebagai konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 kali eksponen min KT. Dari persamaan eksponensial ini kita bisa melihat bahwa konsentrasi A berkurang seiring waktu secara eksponensial. Hubungan seperti ini terkadang disebut sebagai peluruhan eksponensial. Contoh grafik yang diperoleh pada plot orde pertama untuk A menjadi B. Konsentrasi reaktan dalam hal ini adalah A ditentukan pada waktu yang dipilih, sehingga pada grafik ln A versus waktu dapat dibuat atau data dianalisis secara numerik. Jika hubungan linier memberikan kesesuaian terbaik dengan data, maka dapat disimpulkan bahwa reaksi tersebut mematuhi hukum laju orde pertama. Untuk konsentrasi A awal sebesar 1 molar dan konstanta lajunya 0,02 menit pangkat min 1. Dalam hal ini kemiringan garisnya adalah minus K, sehingga data kinetik dapat digunakan untuk menentukan nilai K secara grafis atau melalui regresi linier dengan menggunakan metode numerik untuk menentukan kemiringan grafiknya. Konsentrasi reaktan atau produk dapat ditentukan secara langsung dalam campuran reaksi. Namun dalam kasus lain, sampel harus dikeluarkan agar analisis dapat diselesaikan. Waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan sampel dari campuran reaksi biasanya sangat singkat dibandingkan dengan waktu reaksi yang diukur. Yang biasa dilakukan untuk reaksi yang dikerjakan ini dalam larutan adalah dengan mengatur reaksi dalam bejana yang disimpan dalam wadah bersuhu konstan, sehingga fluktuasi suhu tidak menyebabkan perubahan laju reaksi. Proses peluruhan radioaktif merupakan salah satu contoh yang mengikuti hukum laju orde pertama. Laju peluruhan sebanding dengan laju material yang ada, sehingga menggandakan jumlah materi radioaktif akan menggandakan pula laju perhitungan produk peluruhan yang diukur. Bila jumlah bahan yang tersisa adalah setengah dari jumlah aslinya, maka waktu yang habis tersebut disebut waktu paruh. Maka waktu paruh adalah nilai waktunya T sama dengan T setengah. Dalam hal ini, untuk persamaan laju orde 1, ln A sama dengan ln A0 min KT. Dan karena konsentrasi A menjadi separuhnya, maka konsentrasi A pada saat T akan sama dengan konsentrasi A0 per 2. Sehingga persamaan yang awal kita bisa peroleh menjadi ln A0 per A sama dengan ln A0 per ln A0 per 2 sama dengan KT setengah, yang nilainya sama dengan ln 2. Sehingga waktu paruhnya atau T setengahnya akan sama dengan 0,693 per K. Dari grafik tersebut diketahui bahwa mula-mula konsentrasi A adalah 1 molar. Setelah konsentrasi menjadi separuhnya yaitu 0,5 molar dicapai pada waktu 35 menit, sehingga waktu paruhnya adalah 35 menit. Dari konsentrasi 0,5 molar, konsentrasi A masih bisa berkurang lagi menjadi separuhnya, yaitu menjadi 0,25 molar pada waktu yang kurang 70 menit. Maka pada saat ini dapat disebut juga sebagai waktu paruh kedua. Nah, materi selanjutnya adalah orde kedua.
Untuk reaksi orde kedua dengan satu reaktan atau komponen itu akan mengikuti persamaan hukum laju. Jadi dengan persamaan reaksi, misalnya di sini adalah 2A menjadi produk, maka laju reaksinya adalah K kali konsentrasi A pangkat 2 sama dengan minus penurunan konsentrasi A per perubahan waktunya. Dengan penataan ulang, maka bisa dituliskan min dA per A kuadrat sama dengan K dt. Persamaan ini kita integrasikan dengan batas waktu dari T sama dengan 0 sampai T pada saat T. Dan konsentrasinya dari konsentrasi A0 sama dengan 0, itu pada saat T sama dengan 0, dan konsentrasi A pada saat waktu berikutnya. Hasil dari integrasi ini kita peroleh 1/A minus 1/A 0 sama dengan KT. Dengan ditata ulang menjadi 1/A sama dengan KT plus 1/A 0. Dari persamaan garis ini kita akan memperoleh nilai slope adalah nilai K, yaitu konstanta lajunya, dan intercept adalah 1/, dari A0-nya. Pada plot orde kedua untuk reaksi 2A menjadi B, jadi ini adalah salah satu contoh dari grafik laju reaksi orde 2. Pada konsentrasi A awal itu adalah 0,5 molar dengan konstanta lajunya 0,04 liter per mol menit. Untuk waktu parunya pada orde kedua masih tetap sama bahwa waktu paru adalah waktu yang digunakan untuk suatu konsentrasi itu menjadi separuhnya. Sehingga dari persamaan laju orde kedua, maka kita isikan atau kita substitusikan nilai konsentrasi A pada saat T sama dengan konsentrasi A0 per 2. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 2/A0 dikurangi 1/A0 sama dengan KT setengah, yang nilainya sama dengan 1/A0. Sehingga T setengahnya atau waktu parunya akan bernilai sama dengan 1/K kali konsentrasi A0. Berikutnya adalah orde 0. Pada reaksi tertentu yang melibatkan satu reaktan, lajunya tidak bergantung pada konsentrasi reaktan tersebut pada rentang konsentrasi yang cukup luas. Maka reaksi seperti ini mempunyai orde 0. Misalnya pada pengurahan hipoklorit pada katalis oksida Kolbach berlaku hukum seperti ini. Jadi 2OCl- dengan katalis oksida Kolbach menjadi 2Cl- plus O2. Di mana persamaan laju reaksinya adalah minus dA per dt akan sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 0 sama dengan K. Dengan A pangkat 0 berarti dia akan bernilai 1, maka min dA akan sama dengan K dt-nya. Jadi ketika persamaan lajunya diintegrasikan, maka dengan batas yang sama, dari waktu T0-nya adalah 0 sampai T waktu reaksi, dengan konsentrasi dari A0-nya sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0 sampai konsentrasi A pada saat T berikutnya akan diperoleh konsentrasi A sama dengan min KT plus A0. Ini adalah salah satu contoh dari plot laju untuk orde 0 untuk reaksi A menjadi B. Jadi pada reaksi ini konsentrasi A adalah 0,75 molar. Dengan konstanta lajunya adalah 0,012 mol per liter. Dengan cara yang sama kita peroleh waktu paru untuk orde 0 adalah T setengah sama dengan A0 per 2K. Demikian materi pembelajaran tentang orde reaksi, terutama untuk orde pertama, orde kedua, dan orde 0 dalam kinetika reaksi kimia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.